Halo, ini nama saya Jafri Vincent. Sekarang saya akan mengerjakan tugas kimia. Nah, berikut ini ada cup saya ini. Jadi saya pertama-tama itu disuruh beri tanda menggunakan kertas label pada tiga buah aqua cup. Masing-masing tandai dengan sampel 1, sampel 2 dan sampel 3. Oke. Jadi kita misalkan cup ini sebagai label sampel 2 lah, karena dia berada di tengah-tengah. Jadi saya kasih dia sampel 2 ya. Jadi ini sampel 2 ya. Mungkin kalian lihatnya terbalik karena ini mungkin kamera sih. Tapi ini 2 ya. 2 ya, cuma dia terbalik. Terus ini ya. Ini saya kasih label sampel 1. Sampel 1 ya. Jadi satu mau dimanapun kameranya itu dia selalu sama ya. Nih ya, 1 ya. Di sini 1 ya. Di sini 1, di sini 2, berarti di sini 3 ya. Kalau ini kita kesampingan dulu. Oke. Jadi di sinilah sampel 3 ya. Saya tulis di sini 3. Dadah. Nah, begini lengkap sudah. Nah, jadi sekarang saya akan masukkan air mineral ke dalam masing-masing wadah yang sudah diberi tanda sebanyak 200 ml mililiter ya. 200 ml kalau nggak salah itu sebesar ini ya. Maafkan saya jika saya salah. Oke. Nah, ini lumayan. Maaf, ya bisa lepas sendiri. Jadi ini parah nih. Ini saya tuangkan sedikit lah ke sampel 2 ini lah. Nah, kalau kayak gini kan sama rata ya. Maaf. Oke, jadi sekarang sudah. Jadi ke dalam wadah 1 ini ya. Ini wadah 1. Saya masukkan sedikit minyak ya. 1 sendok makan minyak maksudnya. Masukkan sendok minyak goreng. Kalau 1 berarti 1 kali saja cukup ya. Jangan salah paham. Lalu saya tambahkan sabun cair 1 sendok makan. Oke. Kita lihat sendiri. Kalau kalian di sini airnya berubah jadi hijau ya. Kalian bisa lihat nih ya. Ya. Jadi sekarang saya aduk hingga dia merata. Saya akan aduk sampai dia merata. Jadi setelah saya
Jadi kita langsung stick to the point saja. Setelah saya adukkan hingga merata yang sampel satu ini, gelas ini yang ada angka satunya ini ya. Saya sudah melihat perubahan yang terjadi, yaitu di sini airnya agak hijau sedikit. Hijau sedikit. Dia tetap hijau, cuman dia rasanya macam hijau yang kayak putih-putih lah gitulah, agak kabur dia sedikit. Jadi selanjutnya kita menuju ke wadah 2 ya. Ini kok kenapa ke wadah 1 lagi? Jadi di sini dalam wadah 2 kita masukkan 1 sendok minyak goreng. Terus ini sudah saya tambahkan. Lalu saya tambahkan sabun cair. 1 sendok makan ya. SDM itu sendok makan ya. Terus saya akan aduk hingga dia merata ya. Kita akan lihat perubahan yang terjadi ya. Apa yang terjadi kepada gelas 2 ini? Jadi perubahan yang terjadi adalah gelas ini sama dengan yang ini ya. Tapi untuk wadah 3 ini pasti berbeda ini. Masukkan ya 1 sendok minyak goreng tetap ya. Maaf ya kalau ada yang lebih, soalnya ini tinggal sedikit. Lalu saya akan menambahkan susu kental manis 1 sendok makan saja. Satu saja. 1 saja. Lalu saya akan maaf dulu. Nah, jadi kesimpulannya adalah ini sampel 1 dan sampel 2 ini dia mengalami perubahan menjadi air yang sedikit hijau lah. Sedangkan yang 3 ini ya, dia perubahannya terlihat seperti susu tapi bukan air susu ya, maksudnya ya, tapi bukan ya. Jadi sekarang saya akan menjelaskan ini ya. Mengapa air dan minyak tidak dapat menyatu? Oke, ini pertanyaan yang bagus. Jadi air dan minyak itu tidak akan bisa menyatu hanya karena atom-atom dalam asam lemak dalam minyak berbagi elektron mereka dengan baik. Ini agak menghalang sedikit. Maaf. Karena atom-atom dalam asam lemak dalam minyak berbagi elektron mereka dengan baik, mereka ini biasanya tidak memiliki muatan atau setidaknya tidak cukup untuk membuat keseluruhan molekul polar. Mengingat kurangnya muatan positif atau negatif ya, itu mereka tidak tertarik pada molekul polar seperti air yang kayak gini ya.
Ini kalian bisa lihat sendiri ya. Ini contohnya seperti air ya. Jadi di antara kecap manis, sabun cair, dan susu kental manis, yang manakah termasuk koloid pelindung? Oke, ini pertanyaan yang sangat unik juga ya. Jadi menurut saya yang termasuk koloid pelindung itu sabun cair ya. Saya juga tidak tahu kenapa sabun cair termasuk koloid pelindung, tapi ya itu sajalah. Jadi kita akan memasuki pertanyaan selanjutnya. Saya disuruh jelaskan prinsip kerja koloid pelindung setelah saya mendapat jawaban dari nomor 2. Oke, jadi cara kerja koloid pelindung itu yaitu dengan membentuk lapisan di sekeliling partikel koloid yang dilindungi. Koloid pelindung pada emulsi itu disebut emulgator ya. Itu tujuannya untuk menjaga agar tidak mudah terpisah ya. Oke. Jadi ini sudah saya coba ya. Kalian bisa lihat sendiri ya. Ini gelas 1 udah oke, gelas 2 udah oke, gelas 3 juga oke ya. Jadi sekian dari tugas kimia saya hari ini. Saya mengucapkan terima kasih kepada yang sudah menonton ya.